Halo semuanya, COVID-19 masih belum berakhir. Dilansir dari website resmi covid19.go.id, kondisi global per 16 Desember 2021 menunjukkan ada 254 juta orang dari 205 negara di dunia terkonfirmasi COVID-19, termasuk Indonesia loh. Menurut Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas COVID-19, Dr. Sony Harry B., positivity rate COVID-19 sudah cukup rendah, yakni 12,3%. Namun, kita tidak boleh lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, karena kita tidak tahu kapan gelombang ketiga COVID akan datang. Di Indonesia, pemerintah telah membuat pedoman dan protokol kesehatan, yang lebih sering disebut dengan gerakan 5M. Gerakan 5M wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pihak guna untuk membantu pencegahan penularan virus corona. Apa saja sih bagian dari 5M? Yuk kita simak! Bagian dari 5M pertama adalah menggunakan masker. Tahukah kalian bahwa pada awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020, World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit dan bukan untuk orang yang sehat, mengingat bahwa virus ini menyebar melalui droplet atau percikan dari produk saluran pernafasan seperti ingus, bersin, atau batuk. Namun, penyebaran virus COVID-19 sangat cepat dan mengancam banyak jiwa dibarengi dengan berkembangnya beragam tipe baru yang memiliki tingkat keganasan yang berbeda-beda. Maka dari itu, akhirnya WHO mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, untuk selalu menggunakan masker saat akan beraktivitas di luar rumah. Terdapat 3 jenis masker yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama adalah masker N95 dengan efektivitas mencapai 95-100%. Dilanjut dengan masker bedah dengan efektivitas 80-90%. Dan yang terakhir adalah masker kain dengan efektivitas 50-70%. Lalu, bagaimana cara pemakaian masker yang benar? Yang pertama adalah dengan membiasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Bisa menggunakan air mengalir dengan sabun atau juga menggunakan cairan antiseptik. Yang kedua adalah memastikan bahwa hidung, mulut, serta dagu tertutup keseluruhan. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menekan bagian atas masker yang terdapat kawat agar sesuai dengan bentuk hidung. Lalu, bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Yang pertama adalah dengan melepas kaitan masker dari telinga atau ikatan masker dan pastikan untuk tidak memegang bagian depan masker. Yang kedua, buanglah masker dengan benar ke dalam tempat sampah dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik berbasis alkohol dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk mengganti masker kamu jika masker dalam keadaan rusak, kotor, ataupun basah. Yang kedua adalah menjaga jarak. COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang menular melalui percikan droplet, baik saat batuk maupun bersin. Data yang dimiliki pemerintah, sebaran droplet sejauh 1 meter dapat menempel pada benda sekitar. Oleh karenanya, mereka yang berjarak kurang dari 1 meter dan memegang benda yang terpapar droplet, kemudian tangan yang sudah tercemar menyentuh area wajah, sangat memungkinkan berpotensi untuk memperoleh virus COVID-19. Menjaga jarak atau social distancing ialah dengan menjaga kondisi jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan COVID-19. Jarak yang dianjurkan oleh Kemenkes RI adalah 1 meter. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di dalam rumah untuk melakukan aktivitas, seperti belajar di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja dari rumah jika memungkinkan. Masyarakat diharapkan tidak pergi kemana-mana terkecuali terdapat urusan yang penting. Masyarakat dilarang berkumpul untuk mengobrol, arisan, dan kegiatan beramai-ramai lainnya. Jika terdapat keperluan untuk pergi keluar rumah, diharapkan menghindari tempat yang ramai dan selalu menggunakan masker. Selanjutnya yaitu cuci tangan. Jadi cuci tangan merupakan salah satu bagian dari 5M yang ikut serta dalam menggalakkan upaya penurunan angka COVID-19. Pandemi COVID-19, jadi pemerintah telah mengkampanyekan pentingnya cuci tangan sebagai salah satu protokol kesehatan yang harus dijalankan di setiap orang dimanapun mereka berada.
Direktur Kesehatan Lingkungan, Feisha Sitohang mengatakan, mencuci tangan dengan sabun adalah cara paling termurah dan paling efektif untuk menghentikan penularan COVID-19 dan akan tetap menjadi tindakan pencegahan. Nah, ternyata cuci tangan itu tidak hanya sekedar membasuh tangan dengan air saja loh. Ternyata ada singkatan yang kita sebut dengan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Mengapa harus cuci tangan dengan air bersih dan sabun? Karena sabun dapat membersihkan kotoran dan juga merontokkan kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan, di mana kotoran tersebut bisa saja merupakan virus-virus yang mengendap di tangan kalian semua. Bisa jadi virus COVID-19, bisa jadi virus lainnya. 6 langkah cuci tangan pakai sabun berdasarkan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama, menggosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela tangan. Yang keempat, posisi kunci tangan. Yang kelima, putar jempol ke dalam secara bergantian. Dan yang terakhir, gosok ujung jari secara bergantian. Cuci tangan sebaiknya dilakukan selama minimal 40 detik. Salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 adalah dengan menghindari kerumunan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta masyarakat untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Hal ini dikarenakan semakin banyak dan semakin seringnya bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 pun akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat terpaksa harus keluar rumah. Yang pertama, siapa? Risiko tertular akan semakin tinggi saat bertemu dengan banyak orang, terlebih apabila orang yang ingin ditemui tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, di mana? Di tempat umum, tempat privat, tempat terbuka, dan tempat tertutup. Tempat umum yang tertutup memiliki risiko paling tinggi sebagai tempat penularan. Yang terakhir adalah bagaimana? Mencari ruang untuk menjaga jarak. Makin kecil ruang untuk menjaga jarak, maka ruangan tersebut semakin berisiko untuk menjadi tempat penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, kita harus dapat lebih berhati-hati saat berada di luar rumah. Dan hindari tempat ramai terutama saat kondisi tubuh kurang sehat atau berusia di atas 60 tahun. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh LivePoll di mana mengurangi mobilitas terbukti ampuh menurunkan laju penyebaran COVID-19 pada lebih dari 70% berbagai negara di dunia. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengatakan bahwa mengurangi mobilitas yang didukung dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saat tahun 2020 lalu juga memperlihatkan adanya penurunan pertambahan kasus COVID-19 dari 40 hingga 70% di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga hal ini memperlihatkan mengurangi mobilitas merupakan salah satu langkah pencegahan yang efektif dalam mencegah adanya penularan COVID-19 dan mengurangi kenaikan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Hal ini juga ditegaskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan kamu akan terpapar virus COVID-19. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah.